Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur ekstraksi atau isolasi senyawa piperin. Materi ini merupakan salah satu media pendukung untuk pelaksanaan praktikum fitokimia di Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Pertama, kita kenali dulu apa ini senyawa piperin. Seperti yang kita lihat pada rumus strukturnya, secara umum, senyawa piperin ini termasuk kepada senyawa golongan alkaloid. Di mana pada struktur ini dapat kita lihat atom nitrogen ini terikat pada rantai karbon cincin atau siklik. Secara umum, senyawa piperin ini ditemukan pada bahan alam black pepper atau lada hitam, atau yang kita kenal dengan sebutan piper nigrum. Senyawa piperin ini mempunyai isomer kapisin. Secara umum, kedua senyawa ini merupakan isomer geometrik atau stereoisomer dengan isomer struktur cis trans. Hal ini pernah kita bahas pada pembahasan-pembahasan tentang stereokimia. Nah, senyawa ini merupakan jenis senyawa alkaloid yang bertanggung jawab terhadap rasa pedas ini menimbulkan rasa pedas pada biji atau buah lada hitam. Nah, secara kimianya senyawa piperin ini mudah larut dalam alkohol dan sukar larut dalam pelarut air, di mana kelarutan dalam air ini mencapai 40 mg per liter. Ini sangat kecil sekali, sehingga senyawa ini sangat sukar larut dalam air, tetapi larut baik dalam pelarut alkohol. Makanya nanti dalam proses ekstraksi, kita akan gunakan pelarut alkohol untuk mengekstrak senyawa piperin dari lada hitam. Kandungan piperin dari lada hitam ini cukup banyak. Dari beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum kandungan piperin ini mencapai 2-7% dari berat lada hitam atau lada putih. Dan beberapa penelitian lain dilaporkan bahwasannya kandungan piperin dari black pepper atau lada hitam ini mencapai hampir 10% atau sekitar 9% dari total berat lada hitam. Nah, ini termasuk jumlah yang cukup banyak untuk suatu komponen senyawa kimia atau metabolit sekunder dari bahan alam. Berdasarkan morfologinya atau bentuknya, senyawa piperin ini berbentuk serbuk dan terkadang ini dia berbentuk kristal berwarna putih sedikit kekuningan. Adapun dalam bentuk kristalnya nanti hasil isolasi kita dengan proses rekristalisasi, dia ini akan berbentuk kristal batang ini dengan ukuran yang cukup kasar. Nah, kira-kira seperti ini bentuk senyawa piperin hasil isolasi dari lada hitam. Jadi nanti lada hitam kita ekstrak, kemudian piperinnya kita pisahkan dan kemudian kita kristalkan, nanti akan kita dapatkan senyawa dengan bentuk kristal seperti ini. Senyawa piperin. Adapun kegunaan-kegunaan piperin ini dalam bidang kesehatan ini masih belum banyak digunakan secara umum. Selain digunakan untuk sebagai perisa atau pemberi rasa pedas, ini beberapa produk ini digunakan sebagai nutrient absorption
Hanser. Ini untuk meningkatkan absorpsi dari nutrisi. Salah satu produknya ini adalah bioperin. Beberapa penelitian ini dapat kita lihat banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian mengenai piperin. Di antaranya adalah memodulasi bioavailability dari therapeutic drug dan fitochemical dan karsinogen, kemudian menghambat metabolisme obat-obatan sehingga obat-obatan menjadi lebih lama di dalam bertahan dalam tubuh, protektif efek dari karsinogen atau melindungi kanker, anti fertilitas, meningkatkan kesuburan, anti mutagenik dan lain-lain. Secara umum tingkat-tingkat penelitian ini belum mencapai tingkat klinis, tetapi baru penelitian-penelitian praklinis ini yang diujikan di laboratorium. Adapun mengenai harga di pasaran piperin ini untuk kadar kemurnian di atas 97%, ini saya ambil dari situsnya Sigma Aldrich. Ini per packing 1 gramnya ini dihargai 50 USD dolar atau dolar Singapura, sekitar 500.000 per gram. Nah, ini tinjauan umum adalah senyawa piperin. Kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara untuk mendapatkan senyawa piperin ini dari bahan lada hitam. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan diantaranya adalah alat sokletasi atau set sokletasi, yang ini kita gunakan nanti untuk melakukan ekstrak terhadap lada hitam, kemudian set destilasi, ini kita gunakan nanti untuk memekatkan ekstrak atau memisahkan pelarut dari ekstrak yang kita dapatkan. Secara umum bisa kita gunakan destilasi atau alat rotary evaporator. Dalam hal ini kita gunakan set destilasi saja. Kemudian kita butuh beberapa wadah gelas, batang pengaduk, corong, dan kertas saring. Kemudian untuk bahannya ini kita gunakan sampel kita ini lada hitam, kemudian pelarut kita gunakan etanol, dan kemudian KOH ini kita gunakan nanti untuk memisahkan piperin dari senyawa-senyawa pengotor. Secara umum prosedur yang kita lakukan seperti halnya proses ekstraksi sokletasi biasa. Sampel lada hitam ini kita haluskan sekitar 100 gramnya. Nanti kita lakukan proses ekstraksi dengan alat sokletasi. Di sini dapat kita lihat set sokletasi. Di sini ada labu, pelarut, kemudian selongsong soklet, kemudian di sini ada kondensor. Nah, sokletasi kita sudah sering melakukan sokletasi. Saya pikir saudara bisa melakukannya dengan baik. Kemudian sampel 100 gram lada hitam yang telah dihaluskan kita masukkan ke dalam wadah soklet yang sebelumnya dibungkus dulu dengan kertas saring. Kemudian set soklet kita pasang dengan labu pelarut. Sebelumnya kita tambahkan batu didih di dalamnya. Kemudian kondensor yang telah kita pasangi dengan air yang mengalir. Kemudian proses ekstraksi ini kita lakukan dengan menggunakan pelarut etanol sebanyak 400 ml. Karena dari pembahasan dari tinjauan kita tadi, bahwasanya senyawa piperin ini memiliki kelarutan yang cukup baik dengan pelarut etanol. Nah, proses ekstraksi sokletasi ini kita lakukan dengan beberapa kali siklus sampai semua ekstrak atau semua senyawa di dalam sampel terekstrak sempurna. Ini nanti dapat kita lihat dari proses siklus ekstraksi, di mana pelarutnya ini sudah mulai berwarna bening. Bentuk ekstraknya secara umum nanti kita akan dapatkan ekstrak dalam bentuk kuning kecoklatan, dan nantinya akan kita hentikan apabila nanti pelarut dalam proses sokletasi sudah mulai berwarna bening, menandakan senyawa-senyawa di dalam sampel ini sudah terekstrak semuanya. Nah, setelah proses sokletasi selesai,
Proses selanjutnya kita lanjutkan dengan proses destilasi. Ekstrak yang kita dapatkan ini kita pasangkan dengan set destilasi yang bertujuan untuk memisahkan antara pelarut dengan ekstrak yang telah kita dapatkan. Proses destilasi ini kita lakukan sampai semua pelarut ini terpisah atau sampai ekstrak ini tinggal sekira-kira 15 atau 20 ml saja. Nah, di sini akan kita dapatkan ekstrak yang sudah dipekatkan sekira-kira 15 sampai 20 ml. Nah, setelah kita dapatkan ekstrak yang ekstraknya menjadi pelarutnya sudah tinggal sedikit atau sekitar 15 ml. Proses selanjutnya adalah ekstrak kita tambahkan dengan larutan KOH 10% di dalam etanol dengan jumlah sebanyak 50 ml. Jadi larutan KOH 10% dalam etanol jumlah 10 ml. Dengan hitungannya ini bisa kita hitung dengan cara buat dengan cara melarutkan sekitar 1 gram KOH ini dengan etanol sampai 10 ml. Ini akan kita dapatkan larutan KOH 10% dalam etanol sebanyak 10 ml. Nah, larutan ini kita tambahkan ke dalam ekstrak yang sudah kita pekatkan dan kemudian kita aduk sampai nanti akan terbentuk endapan-endapan di dasar labu. Nah, ini endapan ini adalah senyawa-senyawa asam dan juga senyawa-senyawa lemak yang ikut terekstrak dari sampel lada hitam, sehingga senyawa ini akan mengendap. Jadi pengotornya ini kita pisahkan dengan penambahan KOH, ini akan terbentuk endapan hitam, dan ini adalah merupakan senyawa-senyawa pengotor yang tidak kita perlukan, sehingga nanti senyawa ini akan kita pisahkan. Nah, setelah sekitar 5 menit, 5-10 menit, kita anggap semua senyawa yang tidak diperlukan ini sudah mengendap semuanya. Proses selanjutnya ini bisa kita lakukan dengan proses penyaringan. Nah, larutan piperin atau ekstrak lada hitamnya bisa kita saring ini dengan menggunakan kapas, kemudian sehingga kita akan dapatkan larutan ekstrak ini yang mengandung piperin dan sudah terpisah dari pengotor-pengotor yang kita endapkan di awal. Nah, dalam larutan ini sudah terkandung sebagian besar ini senyawanya adalah piperin. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini masih ada senyawa-senyawa lain. Masih ada senyawa-senyawa lain yang ikut terekstrak atau yang tidak ikut terendapkan dengan penambahan KOH tadi. Nah, setelah kita saring, proses selanjutnya adalah kita tambahkan ekstrak yang sudah kita dapatkan. Ini kita tambahkan dengan Aquades. Kita tambahkan dengan Aquades sedikit demi sedikit. Nah, dari ekstrak ini dapat kita lihat nanti akan terbentuk adanya pemisahan senyawa dengan bentuk berkabut putih dengan penambahan Aquades. Nah, kabut putih ini adalah senyawa piperin, ini yang memisah dari larutan. Karena seperti kita ketahui, senyawa piperin dia memiliki sifat sangat sukar larut dengan air, yaitu dari awal tadi sudah kita bahas adalah kelarutannya 40 mg per liter air. Sehingga dengan adanya penambahan air di dalam ekstrak, sehingga piperin ini kelarutannya menjadi turun, sehingga dia akan cenderung memisah. Nah, ini dapat kita lihat dari pembentukan kabut putih dari larutan. Nah, kita tambahkan air hingga Aquades kita tambahkan hingga nanti larutan tidak berubah lagi menjadi bening. Atau larutannya sudah berubah menjadi seperti berkabut seperti ini, stabil dan tidak berubah lagi menjadi bening. Ini menandakan piperin ini dalam kondisi sudah kelarutannya sangat kecil di dalam larutan. Nah, proses selanjutnya larutan ini akan kita biarkan sampai semua piperin ini mengendap. Ini akan kita simpan di dalam lemari es. Sehingga nanti juga akan membantu dalam proses piperin ini memisah dari larutan. Nah, setelah kita diamkan selama kurang lebih 24 jam, nanti kita akan dapatkan endapan senyawa
yang terpisah dari larutan. Nah, endapan ini bisa kita pisahkan dengan eh, bantuan kertas saring, atau dengan dituangkan larutan, kemudian kita ambil endapan. Nah, endapan ini nanti masih akan berbentuk secara umum berbentuk endapan amorf, di mana sebagian besar ini adalah senyawa piperin, tetapi bentuknya belum berbentuk kristal. Nah, proses selanjutnya ini kita lakukan dengan proses rekristalisasi, di mana nanti endapan ini akan kita larutkan dengan etanol panas sedikit demi sedikit, sampai sekira-kira semua endapan ini terlarut dengan etanol panas. Kemudian setelah semua senyawa terlarut, ini kita diamkan atau kita dinginkan di dalam lemari es. Nah, dalam 24 jam nanti akan terbentuk ketika suhu pelarutnya sudah mulai turun dan kita simpan di lemari es, nanti piperin yang awalnya ini kita larutkan dengan etanol panas, dia akan mulai lagi membentuk kristal-kristal senyawa piperin. Dia akan memisah dengan sendirinya, atau kita kenal dengan proses rekristalisasi. Nanti kita akan temukan kristal-kristal piperin dalam bentuk kristal jernih, putih kekuningan, berbentuk batang. Nah, setelah 24 jam nanti akan kita temukan kristal piperin sudah terkumpul di dasar atau sudah terpisah semua dari pelarutnya. Nah, ini bisa kita pisahkan dengan menggunakan kertas saring, dan kemudian bisa kita bilas sedikit dengan aquades untuk membersihkan sisa-sisa pengotor yang mungkin ikut tersaring, sehingga dan kemudian kristal piperin yang kita dapatkan ini bisa kita keringkan dengan menggunakan oven, sehingga nanti akan kita dapatkan total berat kristal piperin setelah kering. Ini dapat kita timbang berapa jumlah senyawa piperin yang kita dapatkan, sehingga bisa kita hitung rendemen total perolehan senyawa piperin dari sampel lada hitam. Nah, ini bisa kita hitung rendemen. Adapun untuk proses identifikasinya, kita ini dapat lakukan dengan reaksi warna senyawa alkaloid. Seperti yang kita ketahui, senyawa alkaloid ini akan memberikan reaksi positif dengan reaksi alkaloid seperti reaksi Mayer, reaksi Dragendorff, Wagner, atau Hager, di mana senyawa alkaloid ini harus memberikan reaksi positif, menandakan senyawa ini adalah senyawa alkaloid piperin. Untuk identifikasi selanjutnya, ini bisa kita lakukan dengan metode KLT, di mana nanti sedikit senyawa hasil ekstraksi kita larutkan, kemudian kita totolkan kepada plat KLT, kemudian kita lakukan elusi dengan eluen N-heksan etil asetat 1:1. Kita lakukan elusi. Kemudian setelah proses KLT, ini kita amati nodanya dengan UV pendek lambda 254. Atau bisa juga kita amati dengan menggunakan penampak noda, kita spray dengan penampak noda Dragendorff. Nanti akan kita temukan RF senyawa piperin ini di sekitar 0,5. Atau bisa juga nanti kita gunakan piperin pembanding, senyawa piperin pembanding, di mana nanti apabila RF piperin pembanding dengan ekstrak kita ini mempunyai RF yang sama, maka ini dapat kita pastikan bahwasannya senyawa yang hasil ekstraksi kita ini adalah senyawa piperin. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai metode ekstraksi senyawa piperin. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.